Habib Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share. Baik, masih bersama Gus Imad, pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 Benda Bumiayu. Ini mungkin selanjutnya adalah obrolan yang mungkin dinantikan itu oleh para alumni Gus. Para alumni Al-Hikmah 2 Benda dari mulai tahun berapa itu pertama kali ada alumni Gus? Mungkin jenengan belum lahir mungkin. Iya, sampai alumni sekarang ini banyak sekali, mungkin ribuan bahkan ratusan ribu. Ini tentang Abah Masrur. Jadi ngapunten Gus, jenengan sebagai anak kandung dari Abah Yai Masrur Al-Maghfulah, pastinya jenengan sangat tahu tentang kehidupan Abah Yai Masruri dari mulai jenengan kecil sampai beliau nggak ada. Kira-kira ada nggak kisah teladan Abah Masrur yang membuat Gus Imad takjub dan sampai sekarang belum bisa menirunya? Ngapunten Gus. Ini saya ralat dulu ya. Jadi Al-Hikmah itu, Desa Benda itu Kecamatan Sirampok. Oh, Kecamatan Sirampok. Iya, bukan Bumiayu. Oh, gitu. Iya. Jadi Benda, Kecamatan Sirampok, Kabupatennya Brebes. Ya, yang kedua, kalau kedua saya bukan kiai. Nah, saya santri. Saya santri abdi dalam. Iya, biasa merendah para pemirsa. Saya itu santri, jadi bukan kiai. Kalau kiai saya takut. Jadi berbicara teladan beliau itu sangat banyak sekali. Ya. Mungkin bahkan yang mungkin lebih paham, lebih tahu justru malah teman-teman santri yang dulu lebih dekat sama Abah Masrur. Abdi dalam semua. Iya, bukan hanya abdi dalam, karena Abah itu dekat sekali dengan teman-teman santri. Karena Al-Hikmah itu jadi secara perintisan ya. Menurut beliau itu tahun 1911. Itu Al-Hikmah, perintisan awal. Sebelum merdeka jauh. Ya, sebelum merdeka jauh. Perintisannya dulu mbah-mbah kami itu ya mulai ada pesantren itu 1911. Kemudian Abah Masrur kembali dari pondok sekitar tahun berapa ya? Tahun kalau tidak salah 50-an lah. Setelah merdeka baru beliau fokus di pondok, baru ada nama Al-Hikmah. Nah, itu nama yang memberikan nama ya konon ceritanya daripada beliau dulu ya awal Abah Masrur. Jadi namanya Al-Hikmah. Sebelum Al-Hikmah itu aja nama pesantren. Katanya pesantren Benda, Gus. Pesantren Benda karena lokasinya di Benda. Iya. Karena lokasinya di Benda, jadi pesantren Benda. Ya, setelah beliau kondur, baru ada nama Al-Hikmah. Tuh, itu secara berbicara sekilas. Ini mungkin banyak para alumni yang baru tahu nih Gus. Iya. Termasuk saya nih. Iya, ini dulu nama Al-Hikmah itu beliau. Oh, gitu. Beserta sahabat-sahabat beliau, guru-guru beliau dan lain sebagainya muncul nama Al-Hikmah, dan santri-santri lama akan lebih tahu lah tentang kedekatan tentang Abah Masrur seperti apa. Yang saya tahu, saya sebagai putranya, beliau sebagai seorang bapak, saya itu termasuk putra yang madan begajulan. Betul, serius. Ya, serius. Sukses seperti ini luar biasa. Serius saya. Dari semenjak kecil sampai beliau sebelum saya itu, saya sama sekali tidak pernah ditukoni sama beliau. Senakal apapun putra-putra beliau. Belum pernah didukani itu dimarahi. Oh, gini. Tidak pernah. Satu kali pun. Padahal ngapunten tadi dengan mengatakan paling iya, saya itu dari sekolah dulu SMP Al-Hikmah. SMP Al-Hikmah, MI, TK saya Al-Hikmah, SMP, MI Al-Hikmah, SMP Al-Hikmah. Saya waktu SMP terus terang jarang sekolah saya. Ini saya pernah dipondokan sama Abah. Pondok pulang, Abah nggak pernah cukup. Nggak pernah marah, mau pondok pulang, tidak pernah. Kata-kata beliau itu menjadi pencerah, kata-kata beliau itu menjadi penyejuk. Ini yang saya rasakan. Anggar niat mondok yang ngaji, mondok ya coba bolak-balik baik. Itu loh. Nggak dimarahi. Enggak sama sekali.
sama sekali. Terus sampai kemudian saya sekolah tingkat lanjutnya sampai sekolah umum saya. Umum terus. Karena beliau itu ya menjadi orang yang sangat bijaksana. Artinya tidak otoriter Kepada siapapun gitu. pada siapapun, pada putra-putrinya seperti itu, tidak otoriter. Kok jenengan maunya faknya di apa? Ayo lanjutkan. Yang bisa bermanfaat untuk masyarakat, ayo dilakukan. Ini beliau salah satunya itu. Kemudian yang mungkin teman-teman semuanya ketahui adalah seorang Abah Masrur ini seorang yang selalu istiqomah. Istiqomah di dalam apa? Di dalam hal ngaji. Jadi beliau itu betul-betul menerapkan apa yang ada di dalam hadis. Jadi tolabul ilmi, bukan hanya itu. Tolabul ilmi minal mahdi ilalah. Jadi beliau tuh ngaji ya dari mulai betul-betul dari kecil beliau sudah senang ngaji, senang belajar. Sampai akhir hayat beliau tetap istiqomah ngaji. Pada saat beliau haji terakhir di tahun 2011 sebelum sedo, beliau menyempatkan bagaimana caranya bisa ngaji kepada guru-guru beliau di Madinah, di Mekah sana. Menyempatkan gitu. Menyempatkan ngaji. Harus ngaji. Ini beliau. Insya Allah. Jadi teman-teman santri semuanya ini yang mungkin sering menjadi pesan buat teman-teman santri. Sesibuk apapun, sehebat apapun, sepintar apapun, jadi orang hebat apapun, minimal kalau mau pengen jadi aku santrinya Abah Masrur harus bisa menyempatkan untuk ngaji. Ini mungkin teman-teman santri ini mesti kalau soal beliau mesti dulu tuh amanah aja beliau cuman harus primen cara ngaji. Ngaji. Betul. Ini secapek apapun gitu. Iya, sama. Beliau itu 24 jam loh. 24 jam. Di luar kesibukan beliau di saat itu beliau terakhir di pengurus PWNU sebagai Rais Syuriah. Beliau kadang berangkat pagi pun beliau harus menyempatkan ngaji dulu. Baru beliau pindah. Setelah pulang beliau dari Semarang, wajib santri tidak ada libur. Ngaji tetap ngaji. Apalagi pada saat bulan Ramadan. 24 jam beliau itu ngaji. Pasaran. Coba kita sebagai santrinya, apalagi saya, belum bisa. Yakin. Nah, ini yang mungkin harus diketahui oleh teman-teman santri. Penting sekali. Istiqomah. Artinya di dalam ngaji itu kan bagaimana kita bisa mendapatkan dengan cara yang harus istiqomah secara kontinu, berkelanjutan, bukan hanya sesaat-saat saja. Yang mudah-mudahan saya di dalam berkhidmah ini kepada masyarakat, pada Nahdlatul Ulama juga mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin. Dan bisa memberikan kemaslahatan pada masyarakat. Ketiga, sabar, Mas. Beliau itu, saya melihat sendiri kesabaran beliau. Kesabaran beliau itu sangat, pokoknya lah sabar sekali. Walaupun ada orang yang menyakiti beliau. Beliau macam-macam. Tidak semuanya orang mungkin secara manusia ya. Secara manusia mungkin ada orang yang memang banyak khidmat, ada yang orang yang tidak berkenan. Ya, itu pastinya biasa. Tapi beliau tidak pernah. Jangankan artinya mengatakan yang tidak. Ngerasani orang pernah, Mas. Terhadap orang yang mungkin tidak berkenan dengan beliau, tidak pernah. Selalu jawaban beliau. Artinya kalau misalkan ada orang yang mungkin pada saat itu mengatakan apa yang kurang, ya wis ora apa-apa, kabeh sing milih Gusti Allah. Itu jawaban beliau. Nih yang membuat kita kangen para sahabat alumni santri ya. Dengan kita mengurai kisah teladan beliau, kita berarti menghidupkan beliau kembali di tengah-tengah kita. Nih terus terang jadi merinding saya. Nggih, kula nggih berkaca-kaca niki Gus. Mohon doanya ya. Kita sebelum kita nanti closing, Al-Fatihah buat khususnya beliau ya. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Khususan wa khususan. Bismillahirrahmanirrahim. Masurin. Al-Fatihah. Terima kasih buat dulu-dulu semuanya, mudah-mudahan kita terus diakui santrinya. Amin, amin, amin. Dan salah satu bagaimana kita bisa lalu diakui ya, kita jangan sampai putus ruhnya. Doa Gus. Iya, minimal ya wasilah. Tapi sholat lah. Nggih. Ini yang akan terus nyambung. Nggih. Karena apapun itu, sanad itu butuh tadi. Sanad itu butuh wasilah. Nggih. Nah, butuh wasilah. Wasilah. Sehingga proses inilah teman-teman santri semuanya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa terus bisa sekelan sarungnya beliau di dalam nanti berproses pada menuju Allah Ta'ala. Amin. Ya. Dan saya masih ingat, dan itu ada lukisannya di situ. Saya tulis makalah dari Abah Mansur bahwa kalau semua santri Al-Hikmah adalah anak saya dan sampai akhirat kalian tetap anak saya. Nah, inilah luar biasa, itu barangkali bisa dijabarkan Gus. Karena gini, secara saat ini gini, Abah Mansur itu punya dua generasi anak. Yang pertama anak secara ruhiyah, secara ruh, yaitu siapa? Secara ruhiyah atau secara non biologis itu siapa? Yang jenengan semua santri, alumni santri semuanya itu adalah putra-putri beliau. Kedua, putra yang secara biologis itu kami. Kami pun pengen dianggap bukan hanya sekedar putra-putri secara biologis, tapi juga menjadi putra-putri beliau secara keilmuan, secara sanad, secara ruh yang sebenarnya. Siapapun bisa mengakui, saya putranya beliau, saya santrinya beliau. Bisa siapapun itu. Mungkin alumni-alumni, ya saya santrinya Kiai Masri. Apa beliau? Kalian tahu, dengan diakui oleh beliau sebagai santrinya. Nah, ini harus kita ingat bahwa kalau jenengan pengen selalu dianggap santrinya oleh beliau, bagaimana apa yang telah diajarkan oleh beliau, ya harus ikuti. Nah, itu tadi secara ruh. Kalau ruhnya kok tidak nyambung pada Al-Hikmah, maksudnya Al-Hikmah 2, ya jangan berharap. Makanya kami di akhir-akhir hayat beliau, kita putra-putrinya selalu nyadong ilmunya beliau melalui ngaji setiap malam Jumat. Kita seluruhnya. Sebelum apa sekdo itu, setiap malam Jumat kita putra-putrinya yang ngaji sama beliau. Yang dilalan tidak lama, hanya 6 bulan lah. Sebelum Abah wafat. Sebelum Abah wafat. Dan kitab yang dibaca adalah Tambihul Ghafilin. Tambihul Ghafilin setiap malam Jumat. Dan terakhir sebelum Abah sekdo, Abah berbicara tentang bab kematian. Dan itu selesai itu. Seolah-olah beliau kerasa gitu. Masya Allah. Ini yang menjadi terus terngiang. Dan saya yakin sekali teman-teman santri ini banyak sekali yang dekat sama Abah. Waktu dulu, mungkin jenengan dulu jadi pengurus, ya kan? Pasti lebih dekat jenengan ketimbang kami. Istilahnya sering mendapatkan komunikasi secara langsung. Iya, kalau kita kan sekarang lebih khusus. Waktu-waktu senggang beliau ya hanya untuk anak santri kan. Betul. Untuk anak santri jarang gitu. Iya betul. Ya mudah-mudahan lah kita semuanya diakui santrinya. Amin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ilmunya. Dan yang terakhir nih Gus, terakhir sekali nih, bahwa mungkin banyak dari kalangan santri, alumni terutama yang pernah ngabdi yang di rumahnya beliau, ya satu rumah dengan beliau, pernah seringkali menceritakan tentang karomah-karomah beliau Gus, ketika masih hidup. Nah kira-kira kita minta kisah satu karomah saja
yang dimiliki oleh Abah Yai Masuri. Barangkali jenengan bisa menceritakan sedikit tentang karomah beliau. Kalau saya sendiri secara langsung mungkin hanya satu. Karomahnya beliau yang saya persis tahu. Beliau saat ini sedo di Madinah ditempatkan di Baqi'. Itulah salah satu bentuk karomah beliau khusus. Kalau yang lainnya mungkin teman-teman santri banyak yang tahu. Kalau saya sebagai putra-putranya malah nggak tahu gitu kan. Itu yang tahu ya orang lain. Kami terus terang nggak tahu. Yang kami tahu ya itu salah satunya. Karomahnya beliau ya, kewaliannya beliau ya salah satunya beliau alhamdulillah keniatan beliau dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sama Allah Ta'ala. Di apa? Cita-cita beliau diwujudkan. Itu di Madinah ditempatkan di Baqi', sampingnya Rasulullah. Itu cita-cita beliau. Salah satu bentuk yang kami tahu, artinya itu bentuk walian beliau lah. Ya mudah-mudahan kita sawab bantungannya. Ini penting teman-teman. Jadi bukan tiba-tiba. Jadilah prosesi waktu itu ya menurut waktu itu yang dampingi Abah haji terakhir waktu itu kan Sitnam. Ya haji terakhir itu dan dilala alhamdulillah proses di situ tuh sangat dimudahkan sekali. Sedok malam lalu dimandikan langsung dibawa ke Masjid Nabawi, disubuh langsung disolatkan situ. Iya, di Nabawi langsung dimakamkan di Baqi'. Prosesnya biasanya kan prosesnya lama. Iya lama. Sangat lama sekali. Alhamdulillah itu langsung. Itulah salah satu bentuk mungkin karomah beliau.